Iya, terima kasih kepada Mas Tozin atas pembukaannya. Mas, suara saya terdengar jelas, Mas? Oke. Ya, saya buka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, yang saya hormati Mbak Krisna Puji Rahmayanti, dan yang saya hormati juga para hadirin peserta webinar pada pagi hari ini, dan juga para panitia penyelenggara dari BIK Indonesia yang sangat saya banggakan. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Desti Diansyah, saya sebagai CEO dari BIK Indonesia. Seperti itu. Ya, apa kabar semua para hadirin? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada kegiatan webinar pagi hari ini dengan sehat dan juga semangat tentunya. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi yang menjalankannya. Walaupun sedang berpuasa nih, alhamdulillah kita dapat berkumpul, dapat beraktivitas, dapat berkegiatan, dan juga belajar bersama di webinar pagi hari ini. Ya, semoga webinar pagi hari ini juga dapat berjalan dengan lancar dan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para hadirin sekalian. Ya, pertama-tama saya merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Mbak Krisna ya karena telah berkenan juga berbagi ilmu dan pengalamannya tentang bagaimana sih melakukan riset DNA, Discourse Network Analysis, pada masa pandemi ini. Ya, terkait konsep DNA nanti akan disampaikan juga gambaran umum aplikasi DNA seperti apa dan juga serta contoh-contoh riset DNA-nya seperti itu. Ya, terima kasih juga pada para hadirin yang telah bersemangat nih untuk belajar bersama di webinar Big Edu Indonesia. Selamat datang di Big Edu Indonesia. Nah, jadi webinar ini merupakan salah satu layanan ya dari Big Edu Indonesia yang dilakukan secara rutin di tiap bulan ya dengan tema yang berbeda-beda dan tentunya yang tema yang menarik seperti itu ya. Nanti bisa para hadirin juga ikuti terus nih webinarnya seperti itu. Nah, apabila para hadirin juga merasa kurang cukup nih webinar pada pagi hari ini, karena memang webinar pada pagi hari ini sangat terbatas ya waktunya, sangat terbatas, mungkin sekitar 2 jam nanti ke depannya yang akan dilanjut juga dengan sesi diskusi dan materi dari Mbak Krisna seperti itu. Nah, apabila merasa kurang, nanti kita di bulan ke depannya juga akan ada regular training dengan tema yang sama juga dengan Mbak Krisna juga ya. Nah, kita di sana akan membahas lebih dalam lagi nih, bagaimana sih melaksanakan riset DNA dan sebagainya. Pokoknya akan lebih mendalam lah seperti itu. Apabila para hadirin berminat, silahkan nanti daftar. Informasinya akan segera publish juga ya di Instagramnya Big Edi Indonesia. Stay tune aja, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja sekian dari saya ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Selamat belajar, selamat webinar pada pagi hari ini. Semoga lancar. Nanti apabila ada sesi diskusi sudah masuk, bisa dimaksimalkan oleh para hadirin, aktifkan sesi diskusinya, kita belajar bersama, sharing, diskusi, dan sebagainya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Nanti akan langsung dilanjutkan juga oleh Mas Eugene selaku moderator. Ya, silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Eugene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Deski atas sambutan hangatnya kepada seluruh peserta. Sekali lagi, terima kasih teman-teman karena memiliki semangat yang tinggi ya meskipun puasa, tapi teman-teman berkenan untuk belajar bersama di forum yang luar biasa ini. Semoga teman-teman bisa belajar terkait dengan topik DNA seperti itu. Dan sebelum kita memulai terkait dengan materi, maka akan saya coba jelaskan apa saja akan kita lakukan pada hari ini serta bagaimana penjelasan singkat terkait dengan Big Edu Indonesia itu sendiri. Big Edu Indonesia merupakan sebuah startup digital yang bergerak dalam bidang pelatihan dan konsultasi riset rekan-rekan sekalian. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Deski tadi ya, ada beberapa layanan yang kami tawarkan yaitu adalah regular training yang nanti ini juga merupakan follow up dari kegiatan webinar kita pada hari ini. Nanti ada regular training berkaitan dengan bagaimana sih melakukan riset berkaitan dengan DNA. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasinya, diikuti terus kegiatan pada hari ini agar bisa mengikuti regular training yang akan kami selenggarakan. Kemudian juga ada layanan berupa in-house training and consulting, kemudian juga free webinar, yaitu kegiatan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Kemudian kami juga our research partner atau kerjasama dalam bidang riset yang telah kami lakukan adalah dengan Semeru Research Institute dan Big Edu Indonesia sendiri merupakan di bawah naungan dari LIPI khususnya sebagai tim dan incubator di pusat inovasi LIPI. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena kami juga dibimbing langsung oleh LIPI itu sendiri.
Kemudian ini adalah beberapa capaian kerja kami terkait dengan apa saja yang sudah kami lakukan. Our client atau peserta baik itu webinar ataupun regular training yang telah mengikuti program kami dari beberapa negara teman-teman, karena ada juga international webinar dari Indonesia, kemudian juga ada dari Malaysia, Amerika, juga beberapa negara lain seperti Nigeria, Afrika, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jumlah pesertanya juga bisa dilihat, terutama di selama masa pandemi ya, kami mengencarkan kegiatan webinar untuk berbagi pengetahuan bersama, dan aktivitas minat dari peserta juga cukup tinggi seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bisa memfollow Big Edu Indonesia agar tidak tertinggal kegiatan-kegiatan berkaitan dengan webinar ataupun riset yang lainnya. Ini adalah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, baik itu webinar secara nasional ataupun internasional, kemudian juga regular training ataupun in-house training. Dan apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada beberapa topik ya teman-teman, mungkin sudah mengetahui sampai teman-teman juga bersemangat untuk bergabung dalam kegiatan hari ini. Yaitu yang pertama terkait dengan konsep riset DNA atau Discourse Network Analysis. Apa sih itu DNA? Kemudian bagaimana gambaran umum aplikasi riset DNA, Discourse Network Analyzer untuk melakukan riset DNA, kemudian contoh-contoh riset DNA itu sendiri. Dan seperti tadi yang disampaikan, akan ada follow up berupa regular training yang teman-teman bisa ikuti di bulan depan terkait dengan topik ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah UMKM, yaitu sandangpreneur.id, yaitu UMKM yang bergerak dalam bidang pakaian, khususnya celana, di mana menawarkan beberapa layanan. Teman-teman bisa mengunjungi marketplace dari sandangpreneur.id meliputi Instagram ataupun Shopee, barangkali memiliki minat untuk membeli barang dari sandangpreneur.id, karena kami yakin produk yang ditawarkan oleh sandangpreneur.id ini adalah produk yang berkualitas, dan tentunya kolaborasi yang kami jalin dengan UMKM ini merupakan wujud dari partisipasi kami untuk membangun UMKM di Indonesia. Seperti itu. Mari kita sukseskan program UMKM di Indonesia. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, wujud dari kolaborasi kami akan berupa door prize. Jadi teman-teman silakan bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, karena akan ada beberapa door prize yang kami tawarkan. Yang pertama adalah berupa 2 pieces celana gratis dari sandangpreneur.id, kemudian voucher diskon sebesar 20% tanpa minimal pembelian melalui Instagram sandangpreneur.id, dan ini jumlahnya kurang lebih 20 voucher, tapi akan bisa lebih jika teman-teman memiliki minat yang tinggi. Jadi jangan sampai teman-teman ini ya, kalau misalnya memiliki partisipasi yang tinggi juga akan semakin besar peluang dari diskon ini. Kemudian juga kami dari Big Edu akan memberikan voucher bimbingan Big Edu Indonesia berupa bisa dari skripsi ataupun terkait dengan riset selama 1 bulan. Ini berupa 4 kali pertemuan senilai 600.000. Jadi dari tawaran kami ini cukup menarik. Silakan teman-teman bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini secara maksimal seperti itu. Lantas bagaimana sih Mas caranya untuk mendapatkan door prize-nya? Silahkan bisa dicermati, bisa dicatat dan di screenshot untuk langkah-langkahnya. Yang pertama adalah teman-teman silahkan bisa mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, dicatat, dipahami materi yang disampaikan oleh Mbak Krisna nanti dengan seksama, dan silahkan dibuat poin-poin penting dari pembicara. Kemudian pastikan teman-teman juga memfollow akun kami, Big Edu Indonesia dan @sandangpreneur.id. Kemudian silahkan bisa materi yang telah dicatat tadi, difoto catatannya, kemudian diposting melalui IG Story dan di tag akun Big Edu Indonesia dan sandangpreneur.id. Karena ini akan memudahkan bagi kami untuk memantau dan memilih mana teman-teman yang berpartisipasi dan layak untuk memperoleh door prize dari kami. Kemudian juga setelah selesai webinar, silakan diposting tadi, di tag teman-teman mengunjungi akun Big Edu Indonesia, memberikan komentar bagaimana pengalaman yang telah alami oleh teman-teman melalui webinar yang telah kita selenggarakan hari ini. Dan waktu maksimal dari pengumpulan IG story kami, IG story dari door prize ini adalah pukul 6 sore nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, silakan bisa disiapkan catatannya, semangatnya, dan jangan sampai terlewatkan waktunya. Dan pemenangnya akan diumumkan pada hari Senin 26 April tahun 2021 pukul 6. Seperti itu. Dan silahkan sebelum kita memasuki webinar, teman-teman pastikan mengikuti peraturan webinar pada hari ini, yaitu mohon untuk mematikan mikrofon selain ketika kami izinkan atau ingin mengajukan pertanyaan. Dan bagi peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan bisa mengisi form feedback atau evaluasi yang akan kami berikan di akhir sesi melalui kolom Zoom.
Dan form feedback tersebut sekali lagi hanya dikirimkan melalui room Zoom, jadi pastikan teman-teman tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu sebelum mengisi form feedback atau evaluasi yang kami berikan, sehingga akan kami catat dan akan kami berikan sertifikatnya, seperti itu. Dan saya yakin teman-teman pasti sudah sangat tidak sabar ya untuk mengikuti agenda pada hari ini oleh pembicara yang hebat. Maka akan saya kenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Mbak Krisna Puji Rahmayanti. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di International Development Department di University of Birmingham. Bagaimana, sangat luar biasa sekali. Dan beliau adalah awardee beasiswa unggulan dosen Indonesia luar negeri LPDP tahun 2020. Bayangkan teman-teman, beliau adalah sangat luar biasa, memiliki banyak pengalaman terkait dengan riset DNA, jadi jangan sia-siakan kesempatan kita pada hari ini. Dan mungkin itu saja, dan akan kita langsung saja memulai sesi diskusi kita pada hari ini, khususnya pada paparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Krisna. Kepada Mbak Krisna, bagaimana Mbak Krisna, apakah sudah siap? Selamat datang Mbak Krisna. Ya, sudah Mas, boleh. Baik, terima kasih Mbak Krisna. Bagaimana kabarnya Mbak Krisna? Alhamdulillah sehat. Senang sekali nih bareng teman-teman semua. Ada banyak juga yang bergabung ya pagi hari ini. Hari Minggu loh ini. Iya, makanya itu Mbak. Ternyata memiliki semangat yang tinggi teman-teman di luar sana. Baik Mbak Krisna. Teman-teman ya. Baik, Krisna, untuk mengefektifkan waktu, saya berikan kepada Mbak Krisna sepenuhnya. Silakan Mbak Krisna. Baik, terima kasih Mas Kozin dan juga teman-teman dari Big Edu Indonesia. Dan di sini tentu saja yang saya lebih juga senang sekali pagi hari ini, lebih semangat ya daripada biasanya karena ternyata pesertanya lumayan banyak. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman dari kampus juga, teman-teman di LPDP juga ada di sini juga ya. Dari beberapa kampus lainnya, saya lihat nih ada beberapa teman juga bergabung. Semoga diskusi pagi hari ini sebenarnya tujuannya membuka wawasan ya tentang analisa diskursus yang bisa dilakukan dengan aplikasi DNA. Oke, izinkan saya untuk share materi paparannya untuk memudahkan kita diskusi. Ya, baik teman-teman semua, pagi hari ini sebenarnya saya ingin lebih ke memberikan stimulasi beberapa hal yang menjadi konsep dasar dari analisa diskursus yang pada akhirnya nanti bisa menggunakan aplikasi Discourse Network Analysis dan juga aplikasi SysOne. Nah, sebelum kita mulai ke sana sebenarnya banyak sekali kalau kita bicara aplikasi ya yang bisa digunakan untuk bisa menggambarkan bagaimana jejaring itu bisa terjadi di dunia nyata. Karena banyak juga yang tidak hanya kita yang berupaya untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi, tapi banyak juga yang sudah sebelumnya melihat bahwa kondisi di luar sana itu merupakan kondisi yang sangat kompleks. Itu kenapa tidak heran kalau teman-teman mungkin googling di Google ya, mencari analisa jejaring, pasti akan muncul banyak sekali, mulai dari pendekatan, metodenya, jenis risetnya, aplikasinya, bahkan lokasi studinya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, mungkin analisis jejaring itu masih terbatas ya, atau kalaupun sudah ada, itu banyak yang menggunakan social network analysis. Nah, hari ini saya akan menambahkan satu perspektif baru yang juga bisa teman-teman semua lakukan dalam penelitian, baik itu penelitian individu maupun penelitian skripsi ya, atau tesis atau disertasinya, yaitu discourse yang sedikit berbeda dengan social network analysis. Untuk itu hari ini kita akan bahas setidaknya 3 hal. Ya, santai saja kita akan mencoba bahas bagaimana sih sebenarnya analisa diskursus itu. Apa sih konsep dasarnya secara praktis ya, karena kalau kita bicara konseptual pasti akan panjang sekali. Di dalam konteks tata kelola yang sifatnya memang sudah network ya, sudah berjejaring. Lalu kita akan coba ulas apa sebenarnya konsep dasar analisa diskursus, khususnya di aplikasi DNA ini. Apa yang bisa kita lihat gitu ya dari kondisi yang kompleks ini kalau kita menggunakan aplikasi DNA. Dan yang terakhir kita akan coba pahami nih fitur dasar dari aplikasi DNA.
Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin disclaimer-nya adalah ini adalah salah satu skill yang mungkin teman-teman bisa kembangkan. Dari sekian banyak skill, kalau ingin melakukan analisa jejaring. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini adalah salah satu yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa suatu kondisi. Nah, sebelum membahas lebih jauh, maka saya berasumsi teman-teman semua sudah tahu sebenarnya desain risetnya. Atau kalau belum, setidaknya teman-teman sudah bisa mengidentifikasi letak risetnya itu ada di mana. Nah, ini saya ambil dari bukunya Creswell. Setidaknya dalam mempersiapkan sebuah penelitian, kita itu harus bisa mempersiapkan 3 hal. Yang pertama, paradigmanya, desain risetnya, dan metode risetnya. Paradigma penelitian itu kalau Creswell mengklasifikasikan jadi 4, yaitu mulai dari teori verification atau ada yang menyebutnya post-positivist, konstruktivis, yaitu teori generation ya, yang kita mendevelop sebuah teori yang sifatnya lebih induktif, transformatif yang orientasinya adalah perubahan, pragmatism yang orientasinya adalah untuk menyelesaikan kondisi nyata ya, problem solving oriented. Nah, paradigma penelitian ini kadangkala tidak eksplisit terlihat dalam sebuah proses penelitian, tapi seringkali itu mempengaruhi bagaimana kita menyusun desain riset dan juga metode. Misalnya post-positivis pada akhirnya karena ingin mengetes sebuah teori, maka lebih menggunakan desain riset kuantitatif. Metode risetnya tentu saja lebih ke statistical analysis. Saya akan matikan videonya ya untuk meningkatkan kualitas suara. Ada juga kalau paradigma kedua misalnya konstruktivis, dia lebih teori generation, maka bisa menggunakan desain risetnya kualitatif. Dan analisa datanya berupa analisa teks dan juga gambar. Transformatif bisa bervariasi ya, mulai dari kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga pragmatisme yang biasanya dia menggunakan ya berbagai desain riset bisa, tapi seringkali menjadi filosofi yang dijustifikasi bisa diasumsikan mendukung mixed method analysis. Nah, apa yang kita diskusikan hari ini lebih pada bisa kalau paradigma penelitiannya bisa konstruktivism, yaitu yang lebih pada kualitatif, atau kalau teman-teman melakukan penelitian sifatnya pragmatism, real world oriented ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah atau tantangan tertentu yang seringkali desain risetnya itu bisa kuali, bisa mixed method. Bisa juga kuanti, tapi kalau untuk spesifik hari ini kita spesifik pada data yang bisa di-generate teksnya. Jadi kalau speech misalnya ada pidato, pada akhirnya kita bisa menyusun transkripsinya, ada datanya. Ada berita, ada notulensi, dan seterusnya. Jadi untuk analisa diskursus ini, karena bentuknya diskursus ya, jadi apa ya sih secara sederhananya adalah bagaimana sebenarnya statement dari satu orang dibandingkan orang yang lain, maka untuk menganalisa statement yang kita analisa adalah teks. Jadi perlu ada teks yang kita analisa. Untuk itu kalau teman-teman sebelum hadir ke sini, kami berharap sudah memiliki perspektif paradigma penelitian dan juga desain riset dan metode riset yang kalau kita spesifik apa yang bisa diaplikasikan dengan aplikasi ini adalah desain riset yang sifatnya lebih ke kualitatif, yaitu analisa teks. Nah, untuk itu saya akan coba ulas kembali ya. Ini sebenarnya refresh saja mungkin bagi teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah metode penelitian atau bagi yang belum, teman-teman di sini bisa mempelajari bahwa dalam menganalisa data yang sifatnya kualitatif atau teks, atau dalam desain riset yang sifatnya kualitatif ya, teori generation, maka poin pertama yang kita bisa lihat itu adalah data. Datanya tuh dari mana kalau penelitian kualitatif? Data bisa dari transkrip wawancara, bisa dari field note, catatan dari peneliti, bisa dari gambar ya, bisa dari catatan observasi, dari notulensi acara misalnya ya, kalau kita menganalisa sebuah pembahasan undang-undang misalnya, dan seterusnya. Jadi ada raw data yang kita atur, kita siapkan untuk kita analisa,
yang kemudian kita pelajari dan kita baca semuanya, lalu kita coding. Coding di sini adalah menyusun kita berupaya menginterpretasikan data-data itu tadi. Berdasarkan apa? Bisa berdasarkan tema ini, bisa berdasarkan teori yang terdahulu, bisa berdasarkan kondisi faktual baru yang ternyata baru muncul nih kode-kodenya. Yang pada akhirnya tergantung bagaimana desain risetnya, apakah itu kalau kualitatif bisa grounded teori, bisa case study, bisa etnografi, bisa fenomenologi ya. Ada banyak sekali jenis dari analisa kualitatif ini. Nah, teman-teman semua bisa melakukan menganalisa kalau sudah ditemukan nih, oh ternyata dari sekian banyak wawancara, saya menemukan bahwa semuanya menyetujui bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kondisi tertentu misalnya adalah A, B, C misalnya. Nah, dari situ teman-teman bisa menghubungkan topik-topik yang ternyata relevan dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau kita berbicara bagaimana melakukan coding data secara manual atau menggunakan komputer, itu ada banyak sekali tekniknya. Nah, jika kita bicara menggunakan komputer, itu juga lebih banyak lagi sekarang yang berkembang untuk mempermudah para peneliti kualitatif melakukan analisa. Salah satu mungkin yang paling terkenal misalnya saat ini ya NVivo ya atau Atlas TI ya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi itu untuk melakukan coding dengan data yang sifatnya datanya bervariasi, mulai dari data berita, data gambar, dan seterusnya, yang pada akhirnya memudahkan untuk menganalisa tema-tema yang pada akhirnya teman-teman sebagai peneliti bisa menginterpretasikan, oh maksudnya tuh seperti ini loh, oh ternyata yang terjadi di lapangan tuh seperti ini. Sehingga bisa melakukan proses agregasi pengetahuan ya yang sifatnya lebih dari temuan yang kecil kemudian digeneralisir atau diambil apa sih sebenarnya korelasi antara satu tema dengan tema yang lainnya. Nah, untuk analisa diskursus dengan menggunakan aplikasi DNA ini, mulai dari yang khusus, kemudian kita ambil datanya, kita lakukan coding, kita susun buku konsepnya ya, kalau disebutnya di aplikasi DNA, lalu kita coba petakan apa yang sebenarnya diperdebatkan, apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Nah, setelah kita mengingat kembali analisa penelitian kualitatif itu dasarnya seperti apa, kita coba pelajari lagi bagaimana menentukan kode atau kalau di sini tadi kode di sini itu adalah proses keempat dari analisa kualitatif, coding the data. Jadi gimana sih cara melakukan coding? Coding itu apa sih? Coding itu adalah sederhananya adalah penamaan atau pengkategorian atau kalau teman-teman sebagai peneliti setelah mendengarkan sebuah wawancara, teman-teman melakukan sintesa. Wawancaranya tadi dia menyatakan 4 hal. 4 hal itu apa? Misalnya yang satu tentang dia bicara tentang ekonomi, kemudian politik, tentang budaya misalnya. Nah, ekonomi, politik, budaya sebagai bidang ini bisa teman-teman gunakan sebagai tema seperti itu atau kode ya. Jadi expert justice atau bagaimana peran teman-teman sebagai peneliti itu sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Nah, untuk mempermudah proses yang kadangkala ini terkesan abstrak ya, sehingga sulit untuk diimplementasikan kalau kita belum pernah melakukan sebelumnya. Maka sebenarnya kategori kode atau notes atau kita sering bisa juga menyebutnya konsep ya, itu kita bisa konsep ini dalam arti untuk aplikasi DNA ya. Di aplikasi DNA itu mereka menggunakan terminologi konsep instead of code atau notes ya, yang biasanya ada dan muncul di aplikasi lain. Nah, untuk menamakan codes atau notes ini, kita bisa mulai dari expected codes yang muncul berdasarkan teori atau common sense. Misalnya, teman-teman mempelajari tentang kolaborasi nih, ada beberapa quotes-nya apa sih? Teori sebelumnya menyatakan bahwa kolaborasi itu bisa semakin kuat kalau ternyata ada share resources-nya semakin tinggi misalnya. Berarti salah satu kode yang bisa muncul atau expected code atau predetermined codes-nya atau code yang kita susun sebelumnya atau
Kira-kira jauh jawabannya itu kalau dia bicara tentang apa, bisa berharap dia akan menjawab setidaknya 3 hal. Resource-nya makin tinggi karena ada kesamaan itu. Saya bisa mendapatkan 3 hal itu dari teori. Proses wawancara kan kita bisa 2 ya, kalau wawancara bisa structure interview, bisa semi structure. Baik itu semi structure atau yang ada panduannya tapi sesuai dengan ekspektasi dia dari common sense atau teori yang kadang-kala kita sebut sebagai third writing code. Atau bisa juga muncul dari konseptual interest, itu topik-topik yang ternyata spesifik untuk konteks tertentu sesuai dengan yang teman-teman teliti. Nah, 3 step ini bisa digunakan untuk menyusun konsep kalau dalam aplikasi DNA, atau kalau dalam coding manual di kualitatif bisa disebut dengan tema ya, jadi tematik analisis, apa sih tema yang dibicarakan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang diskursus. Kenapa ini penting? Kalau teman-teman belajar tentang public administration ya, atau teman-teman ilmu sosial, pasti mempelajari bagaimana pergeseran paradigma dari yang sifatnya all public administration, atau sebagian besar proses pelaksanaan pemerintahan itu diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian bergeser seiring dengan mungkin sering mendengar privatisasi, contractual based relationship misalnya ya, public-private partnership, yang dibawa oleh paradigma New Public Management, membuka ternyata ruang penyelenggaraan pelayanan itu tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tapi juga oleh sektor swasta. Atau pemerintah mengadopsi nilai-nilai dari sektor swasta dalam menyelenggarakan proses pemerintahan. Nah, ternyata tidak berhenti dari sampai di sana saja. Reformasi dalam penyediaan pelayanan publik misalnya semakin diteliti dan semakin ke sini kita sering mendengarkan kata governance ya, tata kelola, atau kita seringkali mengasosiasikannya dengan proses penyelenggaraan pelayanan misalkan dalam sektor publik yang melibatkan lebih dari satu aktor, tidak hanya pemerintah, tidak hanya sektor swasta, tapi juga dari komunitas, dari masyarakat. Itu kalau kita bicara secara konseptual. Tapi secara realita, kita juga bisa mengamati ya kondisi di sekitar kita, dari jumlah partai politiknya yang dari berapa 3 atau menjadi semakin banyak, dari banyak menjadi 3, kemudian menjadi banyak kembali, lalu menurun dan seterusnya. Dari jurnal LSM misalnya di Indonesia juga banyak sekali, semakin banyak LSM yang tumbuh untuk melakukan advokasi kebijakan. Kalau dilihat dari aktornya ya. Apalagi jumlah populasi kita juga memang semakin meningkat. Kita sebagai populasi terbesar keempat ya di dunia, semakin meningkatkan potensi aktornya semakin banyak. Itu di Indonesia. Kalau kita bicara bagaimana pembangunan di Indonesia misalnya, pasti tidak terlepas dengan aktor-aktor yang sifatnya di level regional, misalnya ASEAN, atau di level internasional, misalkan UN, hubungan dengan negara lain, dan seterusnya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa dalam memahami sebuah konteks sosial, kita tidak bisa melihatnya di dalam satu kotak yang sifatnya tertutup dari organisasi, dari aktor, atau di lingkungan lainnya, yang ternyata itu yang terjadi. Bisa jadi apa yang kita lakukan saat ini, misalnya reformasi birokrasi di Indonesia, juga dipengaruhi oleh bagaimana perspektif aktor yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Tidak hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah daerah. Nah, itulah yang bisa kita analisa dari sekian banyak analisis yang bisa dilakukan di ilmu sosial. Mungkin sebelum kita lanjutkan lebih jauh, mungkin teman-teman di sini ada yang datang dari non-ilmu sosial, mendengarkan kata DNA seringkali, oh ini bukan DNA yang kita bahas hari ini ya, misalnya DNA adalah DNA yang kita pelajari di biologi misalnya. Tapi sebelum kita berangkat lebih jauh,
Maka secara sederhana, analisa diskursus meskipun bisa digunakan di multidisiplin, tapi sebagian besar yang saat ini ada itu adalah untuk melihat policy debates atau perdebatan kebijakan yang seringkali ini bisa juga ya muncul ya di ranah non sosial ya, misal teman-teman dari Fakultas Kesehatan mau menganalisa bagaimana perkembangan Undang-Undang BPJS sebelum pada akhirnya dulu berhenti beberapa tahun di tahun 2000 hingga disahkan di tahun 2011 misalnya. Jadi yang poin utama dari analisa diskursus di sini adalah bagaimana perdebatan kebijakan yang muncul dari aktor-aktor yang kalau kita pahami tadi ya, karena kita sekarang hidup berjejaring, kita hidup di kondisi yang tidak bisa dilepaskan dengan organisasi, dengan aktor, dengan kondisi lainnya, maka ada banyak aktor yang bisa bermain dan berperan dan berpengaruh dalam mempengaruhi perdebatan kebijakan. Dari mana perdebatan kebijakan ini bisa kita observasi? Bisa bervariasi, bisa dari yang paling konvensional, dari wawancara. Hasil wawancara itu bisa kita jadikan point of tempat untuk kita bisa mengevaluasi dan menganalisa ya, bagaimana sebenarnya perdebatan kebijakan. Apa yang banyak muncul dan yang digunakan dan dilakukan oleh Leville sebagai yang scholars yang menemukan aplikasi dan menyusun aplikasi DNA ini menggunakan artikel-artikel di surat kabar. Nah, apa sih basic idea-nya atau perspektif dasarnya? Ini saya langsung susunkan perspektif praktisnya saja ya, karena kalau kita bicara konseptual, jejaring itu ada banyak sekali teori dan ada banyak yang berargumen karakteristik apa yang muncul. Tapi setidaknya dalam konteks praktis untuk bisa menganalisa policy debates dengan menggunakan aplikasi DNA, kita bisa melihat 7 hal. Yang pertama ada node atau vertex atau aktor. Aktor di sini kita asumsikan sebagai nodes atau kalau di matematika kita sebutnya vertex. Yang dalam hal ini ketika terjadi perdebatan, misalnya tadi sebelum disahkannya sebuah undang-undang ada perdebatan antar aktor, kita bisa melihat ada edge, ada ties, dan ada links. Ada hubungan. Nah, hubungannya ini apa? Misalkan hubungan dalam hal ini hubungan relasi sebelumnya, hubungan sejarah kerjasama misalnya. Maka itu yang banyak muncul di social network analysis. Nah, kita bisa juga menganalisa hubungan argumentasi. Apa sih argumen yang muncul dari banyak aktor ini ketika mau disahkan sebuah undang-undang? Nah, inilah yang disebut dengan discourse network inilah yang dianalisis oleh discourse network analysis, policy debate-nya. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika kita bicara jejaring, ada hubungan yang kita harusnya cari. Kalau mereka ternyata ada dalam satu jejaring, maka pasti ada hubungannya. Kita bisa melihat bahwa semakin meningkat keterhubungannya, itu pasti dipengaruhi oleh 1, 2, 3 edge atau ties. Semakin banyak edge, semakin banyak argumen yang sama, maka semakin meningkat keterhubungannya dalam hal diskursus. Ada yang sifatnya memiliki arah dan tidak arah, ada yang sifatnya argumentasi ini lebih powerful dari argumentasi yang lainnya, dan ada yang setara. Ada yang sifatnya, kalau kita lihat ya, pasti ya sifatnya itu non-linear, meskipun ada arahnya, tapi non-linear. Ada kalanya saya mendukung kebijakan menggunakan kebijakan melarang mudik misalnya ya, tapi 6 bulan kemudian saya berubah pikiran. Oh, saya berpikir bahwa kebijakan mudik ini tidak efektif. Saya berpikir bahwa kebijakan lainnya lebih efektif, misalkan testing and tracing yang lebih ekstensif di semua daerah. Sehingga saya berubah nih argumentasinya. Ini yang disebut dengan salah satu contoh non-linearitas dalam diskursus. Sifatnya kompleks, tidak bisa diprediksi ya, karena faktor ini berasal atau terdiri dari banyak manusia yang memiliki pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, DNA ini berupaya untuk mengkuantifikasikan dari elemen jaringan ini sehingga kita bisa mudah untuk menganalisa kira-kira bagaimana sih gambarannya. Apa sih sebenarnya diskusi yang paling besar. Nah, ini untuk mengantarkan ya teman-teman semua sebelum nanti mempelajari
Sebenarnya ini bisa juga teman-teman pelajari sendiri atau dengan kelompok belajar ya, bersama-sama mempelajari bagaimana sih sebenarnya menggunakan aplikasi ini. Nah, ada 3 jaringan yang bisa kita lihat dengan discourse network analysis. Yang pertama adalah jaringan aktor. Kalau ada 3 aktor misalnya A, B, C, dia punya konsep di sini yang ditandai dengan awan ini misalnya ada statement. A menyatakan statement positif atau sentimennya mendukung, misalnya agree terhadap statement konsep tertentu. B misalnya tidak mendukung, C dia misalkan mendukung ya. Nah, kita bisa lihat apa di sini? Kita bisa melihat jaringan aktor. A, B, C ini occurrence-nya gimana? Siapa sih yang punya perspektif yang sama dari A, B, dan C? Apakah mereka kalau kita bentuk jadi 2 kelompok, mereka bisa kita kategorikan sebagai kelompok yang oposisi atau kelompok yang sebaliknya? Di jaringan konsep pun kita bisa melihat mana konsep-konsep yang digunakan untuk mendukung pengesahan kebijakan tertentu misalnya. Mana konsep-konsep atau argumen-argumen yang digunakan untuk menolak kebijakan tersebut. Kita juga bisa melihat jaringan afiliasi antara aktor dengan organisasinya, atau aktor dengan konsepnya. Konsep A ini siapa yang bicara tentang konsep A? Konsep B siapa yang bicara dari sisi aktornya misalnya? Dari sisi organisasinya juga siapa? Dan seterusnya. Nah, ini adalah model dasar yang bisa kita analisa dari analisa diskursus. Yang biasanya kalau kita belum mengenal aplikasi DNA atau aplikasi lainnya, kita menganalisanya manual ya. Jadi seringkali kita bikin ASI nih misalnya untuk mendukung pembuatan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada banyak sekali pro dan kontra. Yang pro adalah apa? Kita cari tuh di internet, kita wawancara. Yang kontra apa? Ini adalah jaringan konsep yang bisa dilakukan manually atau juga dengan aplikasi. Nah, semakin dengan banyaknya informasi ya yang muncul di media massa, baik itu online maupun offline, semakin banyak data yang kalau kita menggunakan manual saja pasti ada banyak biasnya ya. Dari sisi teknis ada banyak yang tidak bisa tercover. Nah, dengan aplikasi ini kita terbantu, meskipun banyak kelebihannya ada juga kekurangannya, mungkin nanti kita bisa bahas ketika mempelajari aplikasinya langsung. Tapi secara konsep kita bisa melihat setidaknya 2 jaringan, yaitu pertama one mode network, yaitu antar variabel yang sama. Misalnya kalau di sini dicontohkannya adalah sebelah kanan teman-teman bisa melihat di modul yang disusun oleh Leafield, dia mencontohkan one mode network itu untuk melihat bagaimana organisasi dan organisasi ini saling beririsan atau konsep terhadap konsep, organisasi terhadap organisasi, aktor terhadap aktor misalnya. Dan ada juga tipe kedua yaitu two mode network yang melihat 2 jenis variabel, yaitu kalau melihat antara konsep dan organisasi, mana sebenarnya irisan yang banyak muncul? Konsep mana yang paling banyak disebutkan oleh organisasi? Kalau teman-teman ingin melihat organisasi mana yang paling sering statement-nya sama, maka teman-teman menggunakan one mode network. Tapi kalau ingin melihat konsep apa yang disampaikan oleh organisasi, maka teman-teman bisa menggunakan analisa jejaring mode yang kedua yang menggunakan 2 variabel. Nah, di fitur yang ketiga di aplikasi DNA itu sama halnya seperti analisa kualitatif untuk diskursus, kita kan juga bisa menganalisa ya dari waktu ke waktu. Seperti saya contohkan tadi bahwa argumentasi kadangkala sifatnya non-linear. Tidak sama, saya di satu waktu saya mendukung, di waktu kemudian saya berubah pikiran. Nah, kita bisa menganalisanya manual ya. Jadi misalnya pada sebelum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ada 5 organisasi yang mendukung, ada 4 yang menolak. Tapi ternyata yang mendukung ini berubah pikiran dan berubah haluan menjadi kelompok sebaliknya dengan statement yang baru setelah dijelaskan oleh pemerintah misalnya. Jadi ada kemungkinan perubahan. Nah, di dalam aplikasi ini ada namanya event list karena kita memasukkan kapan berita atau wawancara itu dilakukan, tanggalnya, jamnya. Jadi kita bisa menganalisa yang sifatnya lebih longitudinal ya.
lebih dibandingkan dari waktu ke waktu, dan tidak hanya cross sectional saja atau penelitian dilakukan pada satu waktu tertentu. Tapi bisa nggak kalau cross sectional aja? Bisa juga. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu contoh-contohnya. Ini lebih pada gambaran, belum pada konsep. Ini ada riset awal yang saya lakukan untuk menganalisa sebenarnya tipe bantuan apa yang lebih dipilih oleh pemberi bantuan ketika terjadi banjir di DKI Jakarta pada Januari 2020. Saya menggunakan data dari 3 media massa yang sifatnya online dan bisa diakses atau open source. Kemudian kami menganalisa yang pertama adalah tipe kontribusinya itu apa yang diberikan, kemudian siapa yang memberikan kontribusi tersebut. Nah, analisa ini awalnya bertujuan untuk melihat bagaimana sebenarnya sebaran tipe kontribusi yang dinilai lebih dibutuhkan oleh perspektif pemberi bantuan ketika banjir terjadi. Nah, riset ini menjadi riset awal untuk melihat apakah yang diberikan ini sesuai dengan ekspektasi dari resipien. Kalau kita mau menganalisa apakah sesuai dengan perspektif resipien, tentu saja atau penerima bantuan, kita harus melakukan survei mungkin ya untuk penerima bantuannya. Tapi kalau untuk menganalisa dari perspektif aktor yang memberikan, salah satu yang bisa kita lakukan adalah memetakan bagaimana sebenarnya bantuan itu diberikan, apa aja jenisnya, oleh siapa saja. Nah, salah satu contoh analisa ini kami menemukan bahwa kalau dilihat di sebelah kanan ya, banyak bantuan ketika bencana banjir itu yang muncul bentuknya adalah makanan atau equipment. Dan kalau dilihat di sebelah kiri, kita bisa melihat degree of centrality-nya atau dan juga frekuensinya. Frekuensi dalam riset ini itu muncul dari seberapa banyak disebut di media dari sumber yang tidak sama. Jadi kalau di media itu kan memang kita yang perlu kita antisipasi, meskipun publishernya atau penerbitnya beda, isinya sama beritanya. Nah, kita harus memilih satu dari berita-berita yang sifatnya duplikasi semacam ini. Nah, frekuensi dalam hal ini dinilai seberapa sering dia disebut pada berita yang berbeda. Dan degree of centrality ini adalah seberapa sering dia berasosiasi dengan tipe kontribusi. Artinya, kalau semakin tinggi degree of centrality-nya, artinya dia semakin banyak tuh tipe kontribusi yang diberikan. Dan di sini community organization dan juga private sector menjadi 2 organisasi yang punya hubungan atau edge atau ties, atau kalau di sini digambarkan dengan garis-garis yang paling kuat dibandingkan organisasi lainnya karena dia terhubung dengan banyak jenis tipe kontribusi. Tapi kalau dilihat dari frekuensi dikutip di medianya, private sector yang paling banyak diberitakan. Nah, contoh riset kedua, India menggunakan juga data dari media massa. Tadi juga ada yang bertanya ya, perdebatan kebijakan itu berasal dari apa, referensi-referensinya. Bisa bervariasi. Kalau contoh yang pertama tadi itu dari berita di media. Contoh kedua ini juga dari berita dari media. Tapi ada juga contoh yang dia berikan, yang teman-teman bisa baca di panduan modulnya, itu berasal dari wawancara. Bisa juga berasal dari speech, dari pidato, transkrip pidato. Yang penting bentuknya teks. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ini adalah bagaimana perdebatan kebijakan di koran-koran di Inggris yang mengcover berita tentang sugar tax atau SSB, atau kalau di Indonesia kita sebutnya pajak untuk minuman berpermanis. Kalau di sana sudah diimplementasikan ya di tahun 2018 semenjak pengumumannya 2016 kalau tidak salah. Nah, riset ini berupaya untuk menganalisa bagaimana perdebatannya setelah ada pengumuman bahwa akan ada pajak untuk minuman berpemanis, yaitu soft drinks industrial di tahun 2016. Nah, dia bisa memetakan bagaimana jejaring itu saling berdebat, siapa saja organisasinya, kemudian statementnya apa, dan siapa aktor yang paling vokal. Mungkin di sini gambarnya ya. Nah, ini adalah step berikutnya. Kalau yang saya lakukan tadi itu adalah step awal untuk mengkategorikan jenis konsep dasar dari konsepnya di sini ada tipe.
Ya. Nah, kalau di sini ini digunakan di dalam policy debates atau perdebatan kebijakan. Dia melihat kalau di sini teman-teman bisa perhatikan ini adalah one mode network ya. Jadi dia lihat dari organisasi-organisasinya itu siapa sih yang paling mirip nih bersinggungan. Nah, yang paling banyak bersinggungan biasanya mereka akan saling berdekatan satu sama lain dan di visualisasinya teman-teman bisa mengkategorikan menjadi kelompok, kalau di sini kelompok skeptik dan kelompok supporter atau kelompok oposisi dan kelompok yang sebaliknya. Dan dia bisa melihat dengan analisa diskursus siapa sebenarnya yang berbicara untuk mendukung kebijakan dari pajak minuman berpemanis di Inggris dan siapa yang ternyata pandangannya skeptik. Nah, dia juga menganalisa, tadi saya sebutkan bahwa argumentasi itu salah satu contoh non-linearitas dari discourse atau diskursus atau argumen atau wacana ya, kalau di Indonesia mungkin kita sebutnya. Nah, kita bisa melihat bahwa wacana atas sebuah kebijakan itu berbeda, kalau kita lihat dari periode waktu yang berbeda. Teman-teman bisa melihat di sini salah satu contoh dari riset tadi. Di yang pertama, Conservative Party ini di kelompok yang skeptik, tapi kemudian post Januari 2016, jadi Januari 2016 itu ada pengumuman bahwa akan ada pajak minuman berpemanis di Inggris. Sebelumnya dia ada di kelompok skeptik, nggak percaya. Kemudian setelah ada pengumuman, dia pindah ke kelompok yang sifatnya supporter. Nah, ini salah satu contoh riset yang bisa memetakan bagaimana pergeseran jejaring dalam hal diskurs ya, dalam hal wacana atas sebuah kebijakan. Nah, riset berikutnya ini juga dilakukan oleh Layfield. Dia menganalisa bagaimana koalisi yang muncul ketika ada wacana kebijakan minimum unit pricing untuk alkohol. Dan dia memetakan mulai dari Ya gimana? Bunda bantalnya nggak ada lah, gimana Bunda bantalan? Ini. Oponen dan juga proponen, dia memetakannya ya, jadi dua ya, sama ya. Kemudian sifatnya dia lebih pada one mode network, tapi di beberapa riset dia lainnya, dia juga memetakan antara konsep. Konsepnya tuh apa sih yang paling sering banyak muncul? Apa sebenarnya yang disampaikan oleh orang-orang di periode pertama dan periode kedua. Kalau kita sudah memasukkan ke database, maka sebenarnya analisa semacam ini bisa kita juga ubah mulai dari yang sifatnya jejaring satu mode menjadi dua mode. Mungkin itu beberapa konsep dasarnya ya dari analisa diskursus. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, saya berharap mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi ya, apa yang kira-kira teman-teman masih belum pahami atau ingin dikembangkan. Saya kembalikan ke Mas Kozin, silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Krisna atas paparan materi yang sangat luar biasa dan telah memberikan ini ya insight baru buat kita terkait dengan riset discourse network analysis ini. Dan tentunya riset ini karena tidak secara langsung ke lapangan, jadi teman-teman bisa mengimplementasikan ketika meskipun di tengah pandemi seperti itu. Dan untuk semakin mendalami terkait dengan diskusi DNA ini, maka akan saya buka untuk sesi diskusi dua sesi pertanyaan. Di masing-masing sesi ada 2 penanya. Silakan nanti bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan bisa raising hand menggunakan fitur raise hand yang ingin bertanya secara langsung, atau barangkali teman-teman malu untuk bertanya, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur chat, jadi bisa langsung menghubungi saya seperti itu. Dan sebagai informasi sekali lagi, partisipasi teman-teman akan sangat kami hargai melalui melalui tawaran tadi ya, door prize ya teman-teman, salah satunya dari Sandangpreneur ID tadi, bahkan sampai voucher 20% dari semua produk. Jadi teman-teman silakan bisa berpartisipasi secara aktif melalui diskusi ini. Baik Mbak Krisna, ini ada satu penanya Mbak Krisna dari Mbak NTSW. Apakah alat analisa yang digunakan, apakah bisa free di-download atau tidak, seperti itu. Dan apakah ada jumlah minimum sumber data yang digunakan atau tidak. Seperti itu Mbak. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk yang aplikasi yang digunakan untuk contoh-contoh tadi itu adalah aplikasi Discourse Network Analysis. Teman-teman bisa mendownload aplikasi itu gratis
memberikan linknya di kolom chat ya. Nah, syaratnya sebenarnya tidak ada dari sisi database berapa banyak data, nggak ada minimalnya ya. Jadi semakin banyak semakin bagus. Dan kalau dari 3 riset tadi, yang riset pertama itu saya olah datanya di bawah 100 dengan data dari 5 hari berita di 5 hari. Kemudian kalau di level itu beliau mengolah data untuk 500 data karena rentang waktunya juga tahunan ya kalau teman-teman tadi perhatikan, sebelum Januari 2016 dan setelah Januari 2016. Kemudian ini saya kirimkan. Nah, tapi ada syarat untuk menjalankan aplikasi ini, yaitu di laptopnya tuh harus terinstall Java. Jadi kalau di Mac atau Windows, mungkin teman-teman stepnya berbeda, tapi satu hal yang sama adalah harus install dulu Java, baru install aplikasi Discourse Net Analysis-nya. Nah, Discourse Net Analysis ini bentuknya adalah semacam apa ya, kalau sederhananya adalah buku ya, semacam aplikasi yang membukukan database. Nah, dia tidak bisa menggambarkan hubungannya. Untuk menggambarkan hubungannya itu, teman-teman bisa pakai aplikasi untuk visualisasi. Nah, aplikasi untuk memvisualisasikan jejaring itu bisa banyak, mulai dari Gephi itu yang mungkin paling banyak ya, karena bentuknya cantik ya dipakai. Atau yang gampang itu adalah Viswan. Gampang itu sebenarnya relatif ya, tapi yang mungkin tidak banyak fiturnya, jadi nggak bingung kalau pertama kali pakai itu Viswan. Tapi kalau mau pakai yang lebih advance bisa pakai Gephi, itu juga bagus juga. Itu kalau dari sisi aplikasinya ya. Oke, sudah terjawab seperti ini semuanya ya? Ya, sepertinya sudah, Mbak Krisna. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Rifai, Mbak Krisna. Apakah data yang dimasukkan, berita, transkrip, wawancara, tulisan, dan lain-lain itu bisa diganti dengan artikel jurnal dalam bentuk PDF, Mbak? Baik, nah ini sebenarnya tergantung tujuannya ya. Kalau tujuannya itu untuk menganalisa perdebatan begitu ya Pak Rifai, perdebatan, diskusi, wacana begitu ya. Sumber datanya dari mana saja itu boleh. Misalkan dari tapi kalau dari artikel jurnal itu kan biasanya ada spesifik ya penelitiannya. Tapi yang wajarnya kalau diskursus itu kan kita bisa mengambilnya atau wacana atau perspektif dari aktor itu kita ambilnya tuh dari mana? Kalau data primer biasanya munculnya dari wawancara, dari focus group discussion. Kemudian kalau data yang bentuk sekunder dari berita, dari database berita, online berita, dari siaran radio yang kemudian kita transkripkan misalnya. Tapi kalau dari jurnal, saya khawatir kita tidak bisa mengcapture statement-nya ya, karena kan biasanya diskursus itu adalah bagaimana pandangan aktor itu ya. Jadi kalau sederhananya pertanyaan risetnya, bagaimana pandangan aktor terhadap kebijakan A. Nah, untuk menjawab itu kita menganalisa diskursus para aktor. Kita menganalisa argumentasi para aktor. Dari mana kita bisa dapatkan argumentasi para aktor? Kita bisa wawancara para aktornya, kita bisa bikin diskusi dengan para aktornya, atau kita cari data sekunder, yaitu dari berita. Nah, tapi kalau yang dari artikel atau jurnal dengan tujuan untuk memetakan jurnalnya ini bicara apa, konsepnya apa, itu saya pikir ada aplikasi lain atau analisa lain yang lebih tepat ya. Kalau Pak Rifai mungkin bisa lihat bibliographic analysis ya, ada banyak yang bisa kita pakai untuk memetakan, misalkan dari 10 jurnal, ada 500 jurnal, dari keywordnya, dari kata kuncinya, mana sih yang sama, mana yang mirip misalnya, itu ada sendiri sebenarnya. Jadi tergantung tujuannya nih Pak Rifai. Bisa sampai 3 tentang satu pokok bahasa. Kalau dari jumlahnya sih bisa ya, bisa tanpa batasan ya, kalau di DNA ya. Cuma tadi saya mungkin perlu dipertimbangkan lagi apakah memang tepat aplikasi dan analisis diskursus ini sesuai dengan riset teman-teman semua. Kalau analisanya itu adalah menganalisa pandangan, argumentasi ya, perdebatan, apa ide-ide yang muncul, apa ide-ide yang mendukung pro dan kontranya, maka analisa diskursus itu cocok. Tapi kalau tujuannya adalah untuk menganalisa literatur, saya pikir ada analisa lain yang lebih mungkin perlu bisa dipertimbangkan.
Mungkin bisa didemokan aplikasinya. Bisa nggak ini demo? Sebenarnya kalau untuk demonstrasi kita bisa spesifik ya nanti ya. Untuk yang mendemokan mungkin kita belum jawab dulu ya Mas Kozin ya. Iya, baik, Mbak. Cara menentukan sentimen dari wacana itu kategori positif negatif atau berdasarkan pendapat kita pribadi. Iya, jadi itu yang menjadi kelebihan dan juga kelemahan penelitian kualitatif pada umumnya ya. Tidak hanya pada analisa diskursus dengan aplikasi DNA ini, tapi dalam semua analisa penelitian kualitatif biasanya adalah peneliti yang menentukan tema ya, menentukan tematik coding, menentukan topiknya, menginterpretasikan apa sih yang dia sebutkan oleh informan dari wawancara misalnya. Jadi expert judgment sebagai peneliti itu yang pasti akan mempengaruhi bagaimana data itu disintesakan yang pada akhirnya disampaikan sebagai hasil riset. Itu kenapa seringkali ada yang bicara bahwa pengalaman seseorang, kemudian ilmunya atau bagaimana dia mempelajari teori seringkali mempengaruhi bagaimana seseorang itu menentukan hasil dari analisa kualitatif. Nah, itu juga terjadi di sini ketika kita menentukan sentimen dari wacana, maka siapa sih yang menentukan sentimennya? Nah, di aplikasi ini tuh tidak otomatis, jadi penelitinya yang harus mengkategorisasikan sentimennya jadi negatif atau positif. Nah, kelebihannya adalah kita jadi tahu mana yang masuk kategori statement positif, mana kategori statement negatif ya di akhirnya ya. Tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa mengkategorikan statement yang ngambang nih. Orang Indonesia ya, dia bilang setuju enggak setuju juga enggak ya. Tapi dia ngomong, apa nih statementnya? Nah ini tergantung pada peneliti, apakah mau memasukkan kategori yang sifatnya gray area ya, gray argument ya. Argumen yang sifatnya nggak jelas, apakah dia supporting atau dia sebenarnya menolak nih gitu. Bicaranya panjang lebar tapi tidak bisa menentukan sentimennya. Nah, itu bisa expert judgment, teman-teman sebagai peneliti menjudge ini ada sentimen yang positif atau negatif. Jadi tidak hanya eksplisit melihat dari tulisannya saja, tapi juga melihat dari menginterpretasikan dari statement tersebut. Atau opsi kedua adalah meniadakan atau tidak mengolah data-data statement yang sifatnya ambigu. Sebenarnya ini adalah pro atau kontra. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan dalam analisa diskursus. Kita kan di media massa kan ada dua jenis ya biasanya ya. Ditulis oleh seorang reporter, lalu reporter menginterpretasikan apa yang didengar dari statement seseorang. Nah, jadi ada dua tipe data di sana, yaitu direct quote dan yang sifatnya eksplisit ya. Kata langsung ya, misalnya saya bicara bahwa analisa diskursus bisa dilakukan sebagai salah satu analisa di ilmu sosial. Itu adalah direct quote, yang teman-teman quote nih. Krishna menyatakan bahwa analisa diskursus sebagai salah satu. Teman-teman bisa menganalisa hanya direct quote saja. Saya hanya menganalisa kata-kata yang langsung dari aktornya yang diberitakan di media. Tapi ada juga riset yang dia menganalisa baik itu direct quote maupun indirect quote. Jadi reporternya yang memberitakan. Berdasarkan wawancara pada hari ini, Krishna mengatakan bahwa analisa diskursus bisa menjadi salah satu opsi ketika teman-teman melakukan penelitian di ilmu sosial atau ilmu-ilmu lainnya tentang policy debate. Itu interpretasi dari reporter. Nah, teman-teman mau tinggal bisa memilih mana yang mau dianalisa, apa yang bentuknya direct quote saja atau dua-duanya. Nah, tentu saja ini mungkin pertimbangannya bisa banyak ya. Kalau direct quote mengurangi bias dari interpretasi yang salah dari reporter misalnya ya, dari pihak ketiga. Meskipun kita percaya mereka pasti menginterpretasikannya dengan benar, tapi mengurangi bias tersebut. Tapi kelemahannya mungkin kalau database-nya tidak banyak, mungkin data yang diolah tidak akan sebanyak yang teman-teman harapkan. Mungkin begitu. Terima kasih Mbak Krishna. Tadi bagi para penanya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, saya rasa sudah cukup terjawab. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa mengisi link daftar hadir ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menentukan device serta untuk mengetahui
berkaitan dengan sertifikat seperti itu. Kemudian Mbak Krisna, mungkin kita bisa beranjak ke sesi diskusi yang kedua ya Mbak ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Yang pertama saya sampaikan dari Mas Muhammad Koni dari Universitas Gajah Mada Mbak. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menempatkan aktor masuk ke dalam kategori proponen atau oponen. Setuju atau tidak ketika sebuah aktor setuju secara parsial atas sebuah kebijakan. Misalnya kemarin di Omnibus Law Ciptaker, Bank Dunia tidak setuju pada pasar lingkungan. Lalu secara keseluruhan di pasar lain setuju. Nah, lalu apakah kita juga perlu memetakan dan membandingkan secara time series bagaimana dinamika perubahan diskursus dari aktor-aktor tersebut? Berapa time frame idealnya dalam menganalisis terkait dengan perubahan diskursus yang terjadi, Mbak Krisna? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya dari Koni Muhammad ya. Saya akan coba jawab satu persatu. Bagaimana kita menempatkan aktor masuk ke dalam kategori proponen atau oponen, itu bisa kita kategorikan berdasarkan sentimen. Tadi kalau ada yang bertanya ya, jadi di aplikasi DNA itu kita bisa mengkategorikan menjadi sentimennya, ada yang sentimen positif, ada yang sentimen negatif. Ada argumen yang mendukung terhadap unit analisis kita, misalnya tadi pembahasan kebijakan Omnibus Law misalnya ya. Jadi ada yang mendukung, ada yang menolak. Nah, mendukung dan menolak ini kita input di kodenya itu pada saat kita mengkategorikan sentimen. Sentimen positif sifatnya adalah mendukung, sentimen negatif menolak. Dan kalau kita nanti bisa olah datanya, maka kita bisa memisahkan antara yang sentimennya negatif menjadi sentimennya positif. Nah, untuk itu yang kita lihat di sini adalah tergantung dari analisa kita. Sudah. Kalau analisa kita pada satu waktu konsep, nanti dia akan muncul adalah konsepnya. Jadi kalau dia punya 10 konsep ya, 10 statement ya, 10 argumen. 10 ini akan muncul semuanya di dalam diskursus ini. Dan kita bisa analisa yang mana nih hubungannya, kan bentuknya tuh bukan pada unit analisanya tuh di sini bukan organisasi, tapi unit analisanya adalah konsep. Jadi misalkan saya sebagai individu dengan satu organisasi saya itu ternyata punya 5 orang, nggak cuma saya, dan 5 orang ini punya statement 10 misalnya. Yang kita gambarkan ini 10, dari 10 konsep ini siapa aja yang bicara ini, aktornya siapa saja. Oh ternyata di organisasi lain juga bicara diskursus yang sama. Nah, itu yang bisa kita lihat di sini. Jadi dari diskursusnya. Itu kenapa tidak heran kalau dari satu organisasi bisa muncul konsep atau diskursus atau argumen yang beda-beda ya. Apalagi kalau itu over time. Dari periode waktu yang berbeda. Lalu apakah kita perlu memetakan membandingkan secara time series bagaimana dinamika perubahan diskursus? Berupa berapa time frame idealnya. Nah, ini tergantung riset teman-teman. Jadi kalau di riset yang pertama itu sifatnya cross-sectional ya. Cross-sectional itu penelitian dilakukan pada satu waktu tertentu. Banjir Januari 2020, rentang 1 sampai 6 Januari 2020. Cross-sectional. Akan jadi longitudinal jika saya membandingkan bagaimana perbedaan antara 3 tahun terakhir, 2020, 2019, 2018 misalnya. Dalam penanganan banjir, siapa aja aktor yang berperan, apa yang menurut mereka perlu dikirimkan kepada penerima bantuan. Nah, itu perlu kita membandingkan. Perlu kalau kita mau bertanya seperti itu, jadi tergantung riset question kita, tergantung pertanyaan riset kita, tergantung apa yang ingin teman-teman temukan. Nah, di contoh yang kedua, dia berupaya ingin menemukan bagaimana sebenarnya perdebatan sebelum diumumkannya sebuah kebijakan dan setelah kebijakan. Maka point of sequence-nya ya. Jadi dia meneliti sebelum Januari 2016 di Inggris dan setelah Januari 2016 di Inggris. Dia menganalisa apa perbedaannya. Aktornya itu bicara apa sebelum kebijakan itu dan setelah kebijakan itu. Jadi apakah kita perlu atau tidaknya itu kembali kepada teman-teman sebagai peneliti. Apa yang ingin ditemukan? Kalau ingin membandingkan, bisa nggak? Bisa, kita lakukan. Tapi perlu atau tidak itu dilakukan perbandingannya. Nah, itu tentu teman-teman yang lebih memahami ya
Apakah ada kontribusi yang bisa teman-teman hasilkan dengan membandingkan? Atau sebenarnya satu waktu aja itu kontribusinya sama gitu. Kemudian time frame idealnya tidak ada. Time frame ideal itu biasanya adalah berdasarkan dari kontribusi yang teman-teman berikan. Misalnya contoh riset kedua tadi kan karena dia menggunakan time frame sebelum dan setelah Januari, apa sih risalahnya gitu ya? Kenapa sih risalahnya bisa muncul begitu? Karena dia pengen lihat sebelum ada kejelasan dan pengumuman itu seperti apa statement sebelumnya terhadap pajak minuman berpemanis dan setelahnya seperti apa. Mungkin di Indonesia sekarang ini masih relevan ya. Sebelum ada kebijakan pemerintah tentang minuman berpemanis, apa nih statement-statement para peneliti dan para politisi tentang ini? Mungkin nanti kalau sudah ada kebijakannya, teman-teman bisa teliti. Setelahnya mereka pandangannya seperti apa. Atau yang menarik juga nih, misalnya teman-teman dari ilmu sosial yang pelajari tentang pembuatan kebijakan ya, satu yang mungkin saya observasi misalnya Undang-Undang BPJS, itu kan bertahun-tahun ya. Selama misalnya berapa tahun itu apa sebenarnya perdebatannya, siapa aktor yang ternyata menyatakan statement mendukung tapi kemudian menolak atau ternyata menolak, kalau menolak apa statementnya dan seterusnya. Nah, time frame-nya tadi 4 tahun sebelum Januari, setelah Januari itu tergantung pertama risetnya, kedua tergantung apa yang ingin teman-teman temukan gitu dari penelitiannya. Begitu. Menjawab belum, Koni? Mungkin silakan Koni kalau ada yang Very well pertanyaan noted, Mbak. berikutnya. Sudah menjawab. Terima kasih, Mbak Krisna. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Koni dan terima kasih Mbak Krisna. Untuk sesi kedua juga ada satu pertanyaan lagi Mbak, ini dari Mas Purbo. Bertanya, kalau tujuannya untuk menganalisis diskursus yang berkembang antar aktor, bukankah ini bisa di-cover dengan critical discourse analysis? Mungkin juga ini ya Mbak ya, ada yang masih bingung perbedaannya dengan social network analysis juga, mungkin bisa dijawab Mbak Krisna. Jadi ini kalau berdasarkan framework ya pendekatan, memang ini adalah pendekatan diskursus. Nah, mungkin Mas Purba menyebutnya critical discourse analysis ya, tapi yang kita bahas di discourse network analysis ini adalah nama aplikasinya, Mas. Jadi ini bisa sebenarnya diolah dengan, bahkan nggak pakai aplikasi juga bisa ya kalau mau manually baca satu persatu semacam itu ya, tapi bisa diolah salah satunya dengan discourse network analysis sebagai aplikasi. Tapi framework of thinking-nya, perspektifnya kita yang kita gunakan untuk menganalisa itu adalah perspektif diskursus. Kalau Mas sebutnya critical discourse analysis atau, nah tadi juga Mas Kosin mengulas dengan SNA apa sih bedanya ya. Jadi kalau SNA, ini teman-teman bisa juga banyak ya itu yang mulai dikembangkan di Indonesia ya, analisis tentang social network analysis. Ini merupakan sebenarnya memang berkorelasinya juga banyak dengan discourse. Kalau social network analysis yang juga banyak dikembangkan dari bagaimana kita melihat konteks sosial itu sebagai jejaring, itu juga banyak digunakan oleh para penulis dan banyak sekali penelitian digunakan menggunakan social network analysis. Aplikasinya banyak juga, lebih banyak lagi. Nah, kalau social network analysis itu tujuannya untuk melihat relasi antar institusi, misalkan berdasarkan tadi saya sebutkan, berdasarkan riwayatnya mereka sebenarnya ada sejarah kerjasama tidak, berdasarkan hubungan sharing resources-nya, sharing sumber dayanya mereka tuh ada hubungannya apa tidak. Nah, salah satunya dikembangkan oleh di network governance ya, dia mengidentifikasi setidaknya sharing of information, kemudian share of resources, kemudian point of coordination, itu bisa menjadi edge untuk menganalisa social network analysis. Jadi, bagaimana sih hubungan koordinasi antar aktor? Bagaimana hubungan sharing sumber daya antar aktor? Nah, itu bisa muncul di social network analysis. Nah, kalau discourse network analysis yang kalau sederhananya di konsepnya kita sebutnya analisa diskursus, itu menganalisa isi konteksnya, isi wacananya, isi argumennya. Antar aktor tadi argumennya apa gitu. Dan aplikasinya yang kita bisa pakai salah satunya itu adalah discourse network analysis. Begitu. Mas Purba, apakah menjawab pertanyaannya Mas Purba atau ada pertanyaan tambahan?
Bagaimana Mas Purba? Oh, sudah menjawab Mbak Krisna, alhamdulillah. Oh iya, karena waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit, Mbak, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga, Mbak, dari Mbak Syifa Amania Afra. Mungkin bisa dijawab. Bagaimana terkait dengan menggambarkan relasi beberapa isu dalam suatu diskursus seperti itu, Mbak. Terkait variabel dan Baik, faktor yang saling berhubungan juga. baik, ini menarik sekali ya pertanyaan dari Syifa ya. Ini teman dari UI. Pertanyaan Syifa ini adalah berfungsi untuk memetakan gambaran diskurs dalam satu isu saja atau juga bisa digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan beberapa variabel atau faktor yang saling berhubungan. Sebenarnya kalau pertanyaan risetnya adalah apa faktor yang berpengaruh ya. Misalnya kan itu muncul ya kalau di apakah faktor yang berpengaruh bisa kita gambarkan di analisa diskursus. Jika datanya itu adalah misalnya Mbak Syifa melakukan wawancara ke para aktornya, lalu menanyakan apa faktor yang berpengaruh. Kemungkinan kan ada banyak ya jawabannya ya, misalkan ada faktor ekonomi, sosial, budaya, ini contohnya tadi ya. Kemudian ternyata ada juga aktor lainnya menyatakan ada faktor lain yang juga ternyata berpengaruh. Nah, kita bisa gambarkan bagaimana diskursus atas faktor yang berpengaruh itu dipahami oleh para informan. Nah, hanya saja ini yang seringkali saya minta dihindari oleh mahasiswa yang melakukan skripsi dan menggunakan DNA. Jangan hanya memetakan antara aktor dengan operasionalisasi konsep. Misalkan yang mendukung indikator A atau mendukung faktor A itu adalah si A, si B, si C. Tapi tidak menggambarkan sebenarnya dia mendukungnya tuh dengan konsep apa gitu. Kan yang penting sebenarnya analisa diskursus itu ada di sana. Apa sebenarnya diskursusnya? Apa sebenarnya argumentasi kamu? Kenapa kamu setuju? Kenapa kamu tidak setuju? Maka point of analysis-nya kalau menggunakan DNA itu adalah ketika ada yang setuju bahwa faktor A lebih berpengaruh daripada faktor B, apa? Kenapa faktor A ini yang dipilih? Apa argumentasinya yang mendasari dari faktor A? Nah, mungkin itu bisa diperdalam. Nah, mungkin ini follow up question-nya adalah, bisa nggak sih saya datanya itu nggak dari media yang banyak, tapi dari wawancara gitu ya, dari wawancara individu. Bisa dari wawancara individu. Tentu saja keterwakilan dari individu yang diwawancara ini menjadi persoalan lain ya, tapi kalau datanya berupa transkrip wawancara, itu bisa juga dilakukan. Misalnya tadi membahas tentang faktor yang berpengaruh. Nah, isu ini tentu saja kalau isu besarnya harusnya cuma satu nih. Isu besarnya satu, tapi jawabannya banyak boleh nggak? Bisa. Misalnya tadi, apa faktor yang berpengaruh terhadap kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintah? Isunya satu. Bagaimana argumentasi organisasi di Indonesia terhadap Undang-Undang Omnibus Law? Isunya satu juga kan? Jawabannya bisa banyak. Nah, jawabannya banyak ini boleh, tapi isunya banyak nggak boleh. Kalau isunya banyak ya bikin 2 kali analisanya. Misalkan satu tentang analisa faktor yang berpengaruh terhadap kolaborasi, terus yang kedua analisa tentang argumentasi yang mendukung kolaborasi misalnya dan yang menolak misalnya. Jadi kalau ada 2 pertanyaan riset maka analisanya 2 kali. Tapi jawaban atas satu isu itu bisa banyak dan kita memang udah expect akan banyak. Itu kenapa kita menganalisanya dengan analisa diskursus. Karena kalau sedikit aja ya kita analisa manual aja, nggak perlu pakai software misalnya ya. Kita baca kemudian kita petakan. Mungkin begitu jawaban saya Mbak Syifa. Apakah menjawab atau ada pertanyaan tambahan? Mbak Krisna. Sangat jelas Mbak Krisna. Makasih Mbak. Sama-sama. Mbak Syifa nih, mahasiswa berprestasi dari VIA UI nih Mas. Wah, keren sekali Mbak Syifa. Pantas saja pertanyaannya sangat luar biasa ya Mbak Krisna ya Mbak ya. Baik. Seiring saya ucapkan terima kasih Mbak Krisna atas jawabannya dari pertanyaan teman-teman dan ternyata memang partisipasi dari teman-teman sangat tinggi Mbak. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan sebenarnya, tapi karena kami ada keterbatasan waktu, jadi mohon maaf belum bisa tersampaikan seperti itu. Tapi pada umumnya terkait dengan DNA ini sudah banyak terjawab. Jadi bagi teman-teman nanti bisa kembali semakin mendalami terkait dengan DNA atau barangkali Mbak Krisna juga akan sangat terbuka ketika bisa menghubungi lewat sosial media Mbak Krisna itu sendiri. Sama barangkali teman-teman, kami juga seperti yang kami sampaikan tadi ya, kami juga akan ada follow up terkait dengan pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi DNA ini, nanti akan kami sampaikan informasinya setelah ini. Tapi sebelumnya mungkin dari Mbak Krisna kira-kira ada closing statement tidak Mbak, bagaimana terkait dengan DNA itu sendiri? Baik,
Terima kasih Mas Kozin. Baik teman-teman, ini adalah salah satu mungkin saya sebutnya mungkin bisa inovasi atau jalan keluar ya bagi teman-teman yang mungkin stuck penelitiannya karena ada pandemi, maka ini bisa menjadi salah satu jalan dari sekian banyak jalan. Nah, mungkin teman-teman bisa gunakan ini untuk self development ya. Jadi ada banyak skill dalam penelitian itu yang bisa kita kembangkan. Nah, salah satunya dalam analisa kualitatif yang bergerak sangat cepat. Ini sekarang dipakai, tapi mungkin 2-3 tahun yang akan datang juga ada pengembangannya. Jadi menurut saya penting juga untuk kita untuk belajar juga. Saya juga masih dalam tahap juga mempelajarinya, menggunakannya, menuliskannya, dan semoga bisa mempublikasikannya sehingga bisa nanti teman-teman penelitiannya tidak hanya secara praktek ya, memenuhi kebutuhan di kampus untuk lulus, tapi juga bisa berkontribusi bagi pemerintah dan organisasi di sekitar. Nah, kalau ada pertanyaan teknis mungkin bisa join di penelitiannya Mas Kozin ya, nanti saya juga akan datang di sana. Atau kalau teman-teman perlu komentar atau diskusi yang sifatnya informal, bisa mungkin kemarin datang ke link yang di-share oleh panitia. Di sana saya sempat bikin instruksi sederhana cara menginstalnya seperti apa, termasuk kalau teman-teman mau join pelatihannya, silakan baca itu dulu, kemudian install aplikasinya ya. Jadi pas udah ini kita bisa ready untuk langsung uji coba. Saya boleh share ya linknya yang ke blog, mungkin udah sempat di-share juga ya. Nih, di sini nih di bagian bawahnya kalau teman-teman lihat komentarnya itu adalah hasil dari banyak pelatihan yang masih belum paham atau ada yang mau pelatihan kemudian belum paham kemudian bertanya. Jadi saya welcome untuk semua pertanyaan kalau ada yang mau follow up. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Krisna atas kesempatannya yang sangat luar biasa ini Mbak. Terima kasih wawasan yang baru bagi kami mengenai metode yang baru juga sehingga tentunya bisa menjadi jalan bagi teman-teman yang mungkin memiliki hambatan ketika melakukan riset di tengah pandemi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Krisna atas kesediaannya untuk bergabung dalam diskusi hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan di sesi-sesi diskusi yang lain, khususnya untuk pelatihan ya Mbak ya, untuk di bulan Mei mendatang. Baik. Iya, teman-teman setelah kita mengikuti proses diskusi ini kan saya juga ingin menyimpulkan bagaimana ternyata DNA ini juga bisa digunakan baik dalam policy debate ataupun berpotensi juga digunakan untuk ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu komunikasi, kemudian ilmu sosial yang lain. Dan sebagai pengingat juga seperti yang saya sampaikan tadi, kami dari Big Edu Indonesia ada door prize. Jadi teman-teman jangan sampai lupa setelah mengikuti diskusi ini, teman-teman memiliki peluang untuk mendapatkan door prize dari kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 biji Solana, kemudian juga diskon. Ternyata teman-teman ini ada perbaruan dari sandangpreneur.id sendiri. Ternyata diskon ini tidak hanya beberapa produk saja, tapi diberikan kepada seluruh produk. Karena ternyata melihat antusiasme tinggi dari teman-teman, jadi barangkali teman-teman yang sudah join dalam diskusi kali ini bisa memperoleh voucher diskon sebesar 20% untuk semua produk. Bisa melalui Instagram sandangpreneur.id, dan dari sandangpreneur.id sangat menyarankan nanti bisa berkomunikasi terlebih dahulu melalui Instagram, kemudian nanti akan diarahkan melalui Shopee untuk dapat bantuan, maksudnya untuk dapat gratis ongkir dalam pengirimannya seperti itu. Jadi teman-teman silahkan tadi syarat-syaratnya disiapkan untuk catatannya, kemudian silakan bisa mengikuti serangkaian bagaimana cara mendapatkan diskon ini. Dan tidak lupa, seperti yang disampaikan oleh Mbak Krisna tadi, sama dari CEO kami, sebagai follow up dari kegiatan ini, kami dari Big Edu Indonesia akan menyelenggarakan pelatihan riset metode DNA. Dan pelatihan ini akan diselenggarakan lebih berfokus pada praktik penggunaan aplikasi DNA. Jadi teman-teman yang tadi sudah antusiasmenya sangat tinggi, penasaran dan sudah memiliki rencana untuk melakukan riset terkait dengan DNA, silakan bisa mengikuti pelatihan ini. Apa saja materi yang akan disampaikan? Ya, yang pertama adalah terkait dengan recalling aplikasi DNA, kemudian gimana sih menyusun database DNA, bagaimana melakukan coding, bagaimana melakukan ekspor data DNA, kemudian juga dilanjutkan sampai ke tahapan visualisasi dan analisis output dari aplikasi Vis1 yang digunakan dalam metode DNA itu sendiri. Kapan akan diselenggarakan? Ini akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, 8 dan 9 Mei 2021, pukul 10 sampai 12.00. Dan teman-teman,
bagi yang sudah mengikuti webinar kali ini akan memperoleh special price ya. Jadi harganya hanya sebesar 150.000 saja. Ini dari biaya pendaftaran yang awalnya 500.000 karena ini juga suasana Ramadan kami memberikan promo besar yaitu untuk early bird teman-teman yang mendaftar dari tanggal 25 hari ini sampai tanggal 30 April hanya membayar sebesar 150.000 saja untuk 2 kali pertemuan totalnya 5 jam. Kemudian bagi yang reguler setelah tanggal 1 sampai 7 Mei itu sebesar Rp175.000 saja atau itu sebesar Rp35.000 per jam. Jadi teman-teman ini adalah harga yang cukup murah ya untuk bisa bergabung dalam diskusi untuk pelatihan terkait dengan DNA itu sendiri. Jadi jangan sampai disia-siakan karena kami ini sangat ini ya limited seat juga karena untuk mengefektifkan dari diskusi DNA itu sendiri kami akan ini limited set seperti itu. Dan apa saja benefit yang akan diberikan oleh kami atau didapatkan oleh teman-teman mulai dari modul bagaimana proses instalasi di DNA sama FIS1 itu kami juga akan melakukan bimbingan ketika teman-teman dalam proses instalasi juga barangkali ada kesulitan kami akan bantu. Kemudian juga kami menyediakan template riset DNA seperti bagaimana sih apa saja yang perlu disiapkan ketika melakukan riset tentang DNA dan lain sebagainya. Kemudian tentunya kita akan memberikan e-sertifikat yang dapat digunakan bagi teman-teman seperti itu. Dan sekali lagi saya tekankan untuk pendaftarannya hanya sampai tanggal 7 Mei, khususnya yang early bird hanya sebesar 150.000 saja itu tanggal 25 sampai 30 April 2021. Bagaimana mas cara daftarnya? Teman-teman bisa langsung mengunjungi saja ke link berikut bit.ly/pelatihan BEI Mei 2021. Nanti teman-teman langsung mengisi saja form yang sudah kami siapkan dan akan kami follow up melalui chat personal melalui WhatsApp seperti itu. Dan tentunya akan kami tunggu partisipasi teman-teman melalui pelatihan riset metode DNA ini karena kami sangat yakin bahwasanya metode DNA ini adalah salah satu metode yang tepat untuk digunakan bagi teman-teman selama pandemi masih berlangsung seperti itu. Dan jangan lupa tetap memfollow akun kami agar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lain seperti webinar ataupun pelatihan lain di @BigEdu Indonesia ataupun beberapa kanal kami yang lainnya seperti itu. Dan sekali lagi teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk bergabung dalam seminar kali ini dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Krisna atas kesediaannya untuk bergabung. Saya selaku moderator ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama saya mendampingi webinar kita kali ini. Dan saya harapannya juga dapat bertemu di Indonesia ataupun di webinar yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih Mbak Krisna. Terima kasih Mbak Krisna. Ya, sama-sama.